du Billy. The Black Berets! Yes. With shroud. Given to me by the president. Untrace. Fine. A reminder of a dinner. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Pink Panther 2. Film ini bercerita seorang detektif konyol, yang menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dengan sedikit membuat kekacauan-kekacauan yang membahayakan yang lain. Banyak orang yang meragukan kemampuannya. Tetapi di akhir, ia selalu berhasil menyelesaikan misinya. Yuk, tidak usah pakai lama teman-teman, kita langsung menuju alur ceritanya. Tapi jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Selamat menonton dan terima kasih. Check it on. Cerita ini dimulai dari negara Inggris, tepatnya di museum setempat. Seorang pemandu wisata sedang mengantar rombongan ke Magnacarta. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa Magnacarta hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kartu yang bertuliskan tornado. Sementara itu berpindah ke negara Italia. Seorang biarawan menunjukkan kepada orang-orang di mana kain kafan Turin disimpan di dalam gereja. Ternyata kafan itu telah dicuri juga. Dan pencuri juga meninggalkan kartu yang bertuliskan tornado. Lalu berpindah ke negara Jepang. Polisi tiba setelah menemukan bahwa artefak telah dicuri dari sebuah museum. Sekali lagi, ada kartu bertuliskan tornado dalam bahasa Jepang. Akhirnya, para polisi tiba di Prancis. Kepala Inspektur Dreyfus tiba di kantor kepala pemerintahan. Gubernur Prancis memberitahu Inspektur Dreyfus bahwa Inggris, Italia, dan Jepang sedang mengumpulkan tim detektif impian untuk membantu memulihkan harta yang dicuri, tetapi mereka akan membutuhkan bantuan dari negara lain. Ini termasuk Prancis. Inspektur Dreyfus berasumsi bahwa dia adalah detektif yang akan mewakili Prancis. Tetapi ia kecewa ketika gubernur mengatakan kepadanya bahwa Clouseau telah dipilih untuk memimpin tim impian, karena Clouseau telah dianggap sebagai detektif terhebat di Prancis, setelah menemukan berlian Pink Panther. Dreyfus dengan tenang bangkit dan melangkah ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, dia mulai mengomel tentang Clouseau. Setelah itu Dreyfus kembali ke kantor gubernur dan mengatakan bahwa Clouseau tidak dapat ditugaskan ke tim impian, karena dia sudah memiliki pekerjaan penting. Ternyata pekerjaan penting ini tidak seperti yang dibayangkan. Inspektur Jacques Clouseau hanyalah seorang petugas parkir, yang bertanggung jawab untuk meninggalkan tiket tilang dan semacamnya. Saat itu Clouseau melihat bahwa sebuah mobil diparkir tidak jauh dari meteran parkir. Clouseau menulis sebuah tiket tilang. Pengemudi tiba dan merasa bahwa tiket tidak diperlukan, lalu pengemudi masuk ke mobilnya dan mencoba untuk pergi. Clouseau tidak menyerah dan melakukan segala cara agar dia bisa menyerahkan tiket itu kepada pengemudi. Saat Clouseau mencoba memasukkan tangannya ke jendela, pengemudi itu menutup jendelanya dan membuat tangan Clouseau kesakitan. Tetapi Clouseau tidak menyerah, meskipun mobil itu sekarang menyeretnya. Ketika Clouseau memerintahkan agar pengemudi menghentikan mobilnya, pengemudi tersebut menginjak rem dan mengirim Clouseau terbang di udara dan melewati Menara Eiffel. Selanjutnya, sekarang Inspektur Dreyfus sudah tiba di kantornya di mana sistem keamanan baru telah dipasang untuk melindungi artefak terbesar Prancis yaitu berlian The Pink Panther. Inspektur Dreyfus memberitahu asistennya bahwa Clouseau telah ditugaskan ke tim impian. Sebelum asistennya akan bertanya, tiba-tiba Clouseau datang. Clouseau datang memamerkan medalinya yang diberikan wali kota Prancis kepadanya untuk memulihkan Pink Panther. Inspektur Dreyfus menjadi sedikit cemburu. Saat Inspektur Dreyfus akan berbicara tentang tim impian, Clouseau menyodorkan penanya ke kamera keamanan dan kemudian yang lainnya, dan kemudian dia membuat lubang di potret Inspektur Dreyfus dan melepaskan peralatan perekam yang merupakan bagian dari sistem keamanan. Segera, polisi tiba dan menyerang Inspektur Dreyfus, mengira dia adalah penjahat. Mereka menuntut untuk mengetahui kata sandinya. Syukurlah, Clouseau memiliki kata sandinya dan polisi pergi. Kata sandinya adalah hamburger tetapi Inspektur Dreyfus malah melafalkan kata hamburger yang menghasilkan argumen tentang pengucapan kata sandinya. Setelah pertengkaran itu, Inspektur Dreyfus bertanya-tanya bagaimana Clouseau mengetahui kata sandinya.
Ternyata Cluseau memiliki sistem khusus yang dipasang di medalinya, yang harus dia lakukan hanyalah mengetikkan hal-hal tertentu dan kata sandi terungkap. Dia juga memamerkan tape recordernya juga. Bingo. Inspektur Dreyfus memberitahu Cluseau bahwa dia telah ditugaskan ke tim impian, tetapi Cluseau merasa bahwa dia harus tetap tinggal karena pencurian baru-baru ini dan dia khawatir Pink Panther akan dicuri berikutnya. Inspektur Dreyfus mengatakan bahwa dia yang akan menjaga Pink Panther. Cluseau masih berdebat dengannya, sebelum Inspektur Dreyfus mengatakan bahwa dia memberinya perintah. Cluseau tidak pernah melawan perintah langsung, menyetujui rencana tersebut dengan hormat yang tegas. Kembali ke kantor Cluseau. Cluseau sedang berkemas untuk perjalanannya, tak lama sekretarisnya, Nicole tiba. Nicole kecewa ketika dia melihat tiket pesawat Cluseau ke Jepang, dan bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Cluseau mengatakan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Yang membuat Nicole kesal, Cluseau mengatakan bahwa dia tidak bisa tetap berhubungan dengan Nicole, dan mengatakan bahwa, untuk sementara, mereka harus melupakan satu sama lain. Kembali ke beberapa bulan yang lalu. Saat itu Nicole dan Cluseau berada di Roma bersama di sebuah restoran bernama La Plata de Nada. Tampaknya mereka hanya keluar untuk makan malam untuk urusan bisnis, dan tidak berpikir bahwa romansa akan terjadi. Cluseau meninggalkan meja untuk memilih anggur, tetapi berhasil mengirim selusin botol anggur terbang kemana-mana, dan hampir menabrak pelanggan serta membuat tempat itu menjadi kacau balau. Dan menjadi lebih buruk ketika Cluseau membakar restoran tersebut. Itu awal mula kisah romansa Cluseau dan Nicole bermula. Kembali ke masa sekarang, Nicole dan Cluseau setuju untuk melupakan malam itu dan satu sama lain untuk saat ini. Mereka mencoba untuk berpamitan, tetapi tertangkap basah ketika rekan detektif dan teman Cluseau yang bernama Gilbert Ponton. Ia datang untuk menjemput Cluseau. Ketika mereka pergi ke mobil, Cluseau mengatakan bahwa dia siap untuk mengemudi, dan Ponton setuju walau ia tampak ragu-ragu. Turn here. Yes. All right. And this turns it. Yeah. Okay. Here we go. Untuk sementara, perjalanan dengan mobil berjalan lancar. Hingga, Cluseau memutuskan untuk mendiskusikan hubungannya dengan Nicole dan secara tidak sengaja melepaskan kemudi. Meninggalkan Ponton yang sangat gugup untuk mengendalikan kemudi dan meyakinkan Cluseau bahwa semuanya akan berhasil. You need to calm down. Mereka sudah tiba di bandara, Ponton menyebutkan bahwa hari ulang tahun pernikahannya dengan istrinya akan datang dan mengatakan bahwa banyak hal belum berjalan dengan baik di antara ia dan istrinya. Ponton mengatakan mereka berdebat tentang pekerjaannya, karena Ponton tampaknya mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya. Cluseau memberitahu Ponton untuk tidak menyerah pada omelan istrinya dan terus mengutamakan pekerjaannya. Ponton dan Cluseau mengucapkan selamat tinggal, tetapi saat Cluseau melangkahi pita kuning di bandara, ia melihat berita bahwa Pink Panther telah dicuri. Cluseau membatalkan perjalanannya dan tetap di Prancis, lalu tim impian diterbangkan menuju Prancis. Di TKP sudah banyak wartawan mengabarkan berita ini. Cluseau tiba di TKP, dia melihat Nicole tetapi berpura-pura tidak mengenalnya, yang membuat Ponton bertanya-tanya. Ponton dan Nicole mengikuti Cluseau di mana mereka akan bertemu dengan tim impian. Di tim impian ada Miles Pepperidge dari Inggris, Vincenzo dari Italia dan Kenji dari Jepang. Sepertinya Cluseau kesulitan mengucapkan nama lengkap Vincenzo, yang membuat Vincenzo agak kesal. Dan tampaknya Vincenzo juga jatuh cinta dengan Nicole. Saat Pepperidge mulai mengarungi TKP, Cluseau mencoba mengalahkannya, dan menyebabkan pertengkaran. Tim impian menambahkan anggota lain bernama Sonia, dia adalah detektif kelas 2 dari India dan sangat memikat. Nicole memperhatikan ketertarikan antara Sonia dan Cluseau. Kemudian, Vincenzo mengaku kepada Cluseau bahwa dia tertarik pada Nicole. Cluseau mengingat bahwa ia harus melindungi Nicole. Ia lalu mengatakan dia tidak tertarik pada Nicole karena dia menjemukan dan menjijikkan. Vincenzo tidak setuju dan pergi dari Cluseau. Saat semua orang bersiap untuk pergi, Cluseau menyebut Kenji sebagai teman kuning kecilnya. Kenji tampaknya sangat tersinggung. Lalu Cluseau dikirim ke guru etiket tim, Nyonya Berengar. Nyonya Berengar memberitahu Cluseau bahwa dia seharusnya tidak memanggil Kenji seperti itu. Ketika Cluseau bertanya mengapa, Nyonya Berengar memberitahunya bahwa itu adalah mengarah pada ras. Cluseau sepertinya mengabaikan peringatan dari Nyonya Berengar. Cluseau dan tim impian mulai mengatur strategi untuk menemukan tornado. Cluseau dan timnya tiba di bandara, mereka akan naik jet pribadi Vincenzo.
Ketika tim bertanya-tanya tentang pilotnya, Vincenzo mengatakan bahwa dia adalah pilotnya. Vincenzo mengatakan bahwa dia ingin Nicole menjadi kopilotnya, dan Nicole setuju. Di atas jet, Clouseau menyaksikan Vincenzo dan Nicole saling menggoda. Sonia memiliki niat untuk menggoda Clouseau, dan mencoba meyakinkannya bahwa Nicole kemungkinan besar tertarik pada pria yang lebih muda seperti Vincenzo. Sonia juga mengaku kepada Clouseau bahwa dia lebih tertarik pada pria yang lebih tua, seperti Clouseau. Nicole menoleh dan melihat Sonia dan Clouseau menjadi akrab. Vincenzo berbicara tentang apa yang dikatakan Clouseau kepadanya tentang Nicole yang menjemukan dan menjijikkan. Nicole menjadi tersinggung dan ia memilih untuk mendekatkan diri pada Vincenzo. Tim tiba di Roma untuk melihat salah satu tersangka yang bernama Alonso Avellaneda. Ia adalah seorang pandai besi yang sering dikaitkan dengan The Tornado. Clouseau memberitahu Nicole bahwa dia akan menyelinap, tetapi Nicole tampaknya tidak peduli. Saat tim impian mewawancarai Avellaneda, mereka dapat melihat di monitor keamanan bahwa Clouseau membodohi dirinya sendiri. Dalam upaya untuk menjaga perhatian Avellaneda, tim impian terus mencercanya dengan berbagai pertanyaan. Mereka bahkan memaksanya untuk melepas bajunya, karena Tornado diketahui memiliki luka tembak di bahu kanannya. Pepperich memeriksa kedua tulang belikat, tetapi tidak ada tanda-tanda lukanya. Clouseau kemudian masuk dengan meluncur ke bawah cerobong asap dan menuduh Avellaneda. Kemudian, Pepperich, Vincenzo, dan Kenji menuju luar bersama Clouseau dan mencoba berdiskusi, dan meyakinkan Clouseau bahwa Avellaneda bukanlah Tornado karena dia tidak memiliki luka. Clouseau berpendapat bahwa mungkin Avellaneda menjalani operasi plastik untuk menutupinya. Merasa capek berdebat, tim impian, Clouseau, Ponton dan Nicole berkemas dan meninggalkan rumah Avellaneda. Karena tidak ada bukti yang jelas. Dan Tornado yang asli melangkah keluar dari sebuah ruangan. Saat Tornado melewati jendela, dia mengatakan bahwa dia pernah mengenal salah satu detektif tetapi dia tidak akan mengatakan siapa. Clouseau mendapat informasi bahwa Avellaneda dan seorang teman wanitanya akan makan malam di La Plata de Nada malam itu. Jadi, Ponton dan Clouseau memantau dari restoran seberang jalan, mereka sudah menanam penyadap di bawah meja Avellaneda sehingga mereka bisa mendengar percakapan Avellaneda. Namun, Clouseau terkejut ketika dia melihat Nicole dan Vincenzo di restoran bersama dan sangat mesra satu sama lain. Khawatir Nicole selingkuh, Clouseau memberitahu Ponton bahwa mereka harus memindahkan penyadap ke meja Nicole dan Vincenzo. Ponton bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengaturnya. Clouseau melihat salah satu penari untuk hiburan restoran sedang melewati pintu belakang, lalu Clouseau menyerang penari itu dan mencuri kostumnya. Karena kostumnya termasuk topeng, tidak ada yang mengenali Clouseau. Saat berusaha untuk memindahkan penyadap, tarian Clouseau menyebabkan masalah. Dan sekali lagi Clouseau berhasil membakar restoran tersebut. Begitu berada di luar, setelah kebakaran, Ponton menunjukkan Nicole ke Clouseau. Nicole memandang Clouseau sekali, dan mulai batuk karena asap. Vincenzo mengantar Nicole keluar dari tempat itu dan berusaha menghiburnya. Clouseau tampaknya sangat kecewa. Malam harinya, Tornado menyelinap ke istana kepausan dan mencuri cincin paus saat dia tidur. Keesokan paginya, tim impian tiba di istana kepausan dan wartawan Italia menanyai Pepperich. Setelah berurusan dengan wartawan, tim impian pergi menemui paus. Vincenzo mencium tangan paus dan meyakinkannya bahwa dia akan menemukan cincin itu dan mengembalikannya kepadanya. Paus menyuruh Vincenzo duduk, tapi Clouseau mengambil kursi itu. Clouseau mulai membuat asumsi bahwa mungkin paus sendiri yang mencuri cincin itu untuk mendapatkan uang, tetapi paus membantah tuduhan tersebut. Untuk menyelidiki, Clouseau berpikir dia harus menempatkan dirinya pada posisi paus. Lalu ia akan mempraktekkan diri sebagai paus. Setelah mengenakan jubah paus, Clouseau melangkah ke balkon dan praktek menjadi paus. Tetapi akhirnya ia terjatuh, dan ia menjadi berita utama di media. Tim impian melakukan perjalanan kembali ke Prancis dan Clouseau kembali ke rumahnya. Di sana ia mendapat kejutan tak terduga ketika dua anak laki-laki Ponton yang bernama Antoine dan Louis menyerangnya. Come, little ones.
All is forgiven. Tak lama setelah itu, ibu mereka menjemput Antoine dan Louis. Ponton tampak kesal saat ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada putranya. Clouseau mencoba menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus bahagia menjadi bujangan lagi. Dia bertanya kepada Ponton bagaimana mereka harus merayakan kehidupan lajang. Tentu saja, keduanya pria parubaya, satu-satunya hal menyenangkan yang bisa mereka lakukan adalah keramas satu sama lain. Clouseau membaca botol sampo tetapi kesulitan mengucapkan nama sampo. Ponton memberitahunya pengucapan yang benar. Mereka menganggap nama merek sampo yang sebenarnya lucu, dan membuat lagu tentang itu. Hanya beberapa detik kemudian Ponton memutuskan bahwa dia harus kembali kepada istri dan putranya. Clouseau mengatakan bahwa pekerjaan harus selalu diutamakan, tetapi Ponton tidak setuju dan mengatakan bahwa dia sekarang menyadari bahwa cinta dan keluarga harus datang sebelum bekerja tanpa harapan. Seperti contohnya Clouseau yang tidak mengakui bahwa ia mencintai Nicole. Tetapi Clouseau tidak menanggapi. Ponton beranjak akan pergi tetapi Clouseau tiba-tiba berbicara tentang Nicole. Clouseau mulai bercerita tentang kesukaan Nicole dan sebenarnya ia mencintai Nicole. Ia takut jika ia mengungkapkan pada Nicole akan meninggalkannya. Merasa sedih Clouseau memeluk Ponton. Sayangnya, di pipi Ponton tertinggal noda sampo. Conditioner. Di markas utama, Vincenzo dan Kenji serta Pepperich sangat marah atas aksi Clouseau di Istana Kepausan. Sonia mengatakan bahwa dia menyukai Clouseau dan ingin menahannya dalam kasus ini. Tetapi para lelaki tidak setuju. Lalu mereka mengangkat tangan untuk mengambil suara. Clouseau dikeluarkan dari tim. Tiba-tiba Clouseau datang dan mengangkat tangannya ketika dia melihat para lelaki itu mengangkat tangan mereka. Vincenzo memberitahu Clouseau bahwa mereka memutuskan mengeluarkan Clouseau dari tim. Clouseau menjadi kesal dan ia kembali ke kantornya. Tetapi ia menemukan Sonia di sana juga. Nicole ternyata sudah berhenti dan Sonia baru saja membereskan barang-barang milik Nicole. Melihat bahwa Clouseau sangat sedih, Sonia mengambil keuntungan dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana rasanya ditolak. Clouseau mengintip keluar dari kantor untuk memastikan bahwa Nyonya Berengar tidak melihatnya. Setelah itu Clouseau kembali ke Sonia dan mengatakan bahwa dia seksi dan sangat menarik. Clouseau dan Sonia saling berpelukan. Tiba-tiba Nicole masuk ke ruangan itu dan menghampiri mereka. Melihat kejadian itu Nicole menjadi kesal dan pergi. Kemudian, tim impian sudah berada di tempat kejadian bunuh diri, dan ternyata tornado bunuh diri. Clouseau tiba, tampaknya ia mengabaikan bahwa dia telah dikeluarkan dari tim. Para anggota tim mengatakan bahwa dia harus pergi karena kasusnya telah ditutup karena tornado membunuh dirinya sendiri. Clouseau ingin melihat artefak yang dicuri dan Kenji menunjukkan kepadanya peti yang berisi artefak. Clouseau khawatir saat dia tidak bisa melihat Pink Panther. Pepperich memberitahunya bahwa hanya itu yang tidak bisa mereka pulihkan. Clouseau memberitahu semua orang bahwa kasusnya tidak akan ditutup karena tornado yang asli belum tertangkap. Semua orang mencoba meyakinkannya. Sonia bahkan membaca catatan bunuh diri yang tertulis di tangan tornado. Clouseau mengatakan bahwa sampai Pink Panther ditemukan, maka kasusnya masih belum terselesaikan. Melihat tidak masuk akal dalam berdebat dengan anggota tim mereka, tim impian menghadiri konferensi bersama media dan mengumumkan bahwa kasus tersebut secara resmi ditutup, tetapi Clouseau menyatakan pendapatnya. Clouseau marah ketika Vincenzo mengatakan bahwa pencuri sebenarnya adalah Nicole, karena dia telah mencuri hati Vincenzo. Para wartawan menganggap ini romantis, tetapi Clouseau tampaknya tidak senang. Kemudian di jamuan makan untuk merayakan kesuksesan tim impian, Clouseau telah ditempatkan menjadi petugas parkir lagi. Nicole keluar dan membawakan Clouseau sesuatu untuk dimakan, dan Clouseau berterima kasih padanya. Nicole tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Nicole bertanya kepada Clouseau tentang mengapa dia memanggilnya menjemukan dan menjijikkan. Clouseau mengatakan bahwa ia hanya melakukannya untuk melindungi Nicole dan Close benar-benar yakin jika Nicole cantik. Karena kesal dan bingung Nicole pergi meninggalkan Close dan kembali ke dalam. Sonia berhenti di depan gedung pertemuan tim impian dengan mobil sewaannya dan memberitahu Clouseau bahwa dia akan meninggalkan Prancis. Clouseau mengucapkan selamat tinggal saat Sonia melangkah masuk untuk bergabung dengan yang lain. Saat Clouseau berdiri di luar, dia melihat plat nomor di bagian belakang mobil sewaan Sonia, dan menyadari ada yang aneh.
Cluseau berlari ke dalam dan mengajak Inspektur Dreyfus ke berbicara di pinggir tempat acara berlangsung dan mengatakan bahwa dia tahu di mana Pink Panther berada. Tim impian mengawasi dari kejauhan, mereka melihat Inspektur Dreyfus berdebat dengan Cluseau. Inspektur Dreyfus kembali ke meja dan mengatakan bahwa Cluseau yakin bahwa tornado itu adalah Sonia. Is he here? He's so desperate to regain his status as the Pink Panther hero. Tim impian menertawakannya dan menganggap itu sebagai lelucon. Dan mencoba mencari tahu bagaimana Sonia bisa melakukannya. Ketika mereka menghasilkan teori yang sebenarnya, Nicole tampak sangat curiga. Yang lain hanya menganggapnya sebagai permainan, dan tidak percaya Sonia mampu mencuri semua artefak itu. Sonia bangkit untuk pergi tetapi Nicole memintanya untuk mengosongkan dompetnya. Vincenzo memberitahu Nicole bahwa itu hanya lelucon. Nicole berkata mereka harus menyelesaikan permainan dengan membiarkan Sonia mengosongkan dompetnya, sekarang bahkan tim impian pun ikut curiga. Sonia merogoh dompetnya dan ternyata ia mengeluarkan pistol dan menodongkan pada Nicole. Cluseau tiba di tempat kejadian untuk menghentikan Sonia. Sonia berlari dan membuat Pepperidge, Cluseau, Kenji, dan Vincenzo melakukan pengejaran melintasi lorong-lorong gedung. That doesn't add up. Mereka masuk ke sebuah lorong dan Sonia menuangkan bensin ke lorong itu dan menggunakan senjatanya untuk membakar aula. Tim impian dan Cluseau berhasil memadamkan api. The great nation of France, you are under arrest. Sonia, dalam upaya untuk melarikan diri, menembakkan Pink Panther dan percikan api terbang ke seluruh gedung. Saat Sonia berlari untuk melarikan diri, kepalanya terbentur menabrak nampan logam yang ditahan oleh ponton. Sonia ditangkap, tapi semua orang sedih karena Pink Panther telah dihancurkan oleh Sonia. Cluseau memanggil Antoine yang sedang memegang sebuah koper, yang mengungkapkan berlian Pink Panther yang asli. Cluseau mengatakan bahwa ketika dia takut Pink Panther akan dicuri, dia mengambil Pink Panther yang asli dan menggantinya dengan With the replika. replica I added home. This is the real Pink Panther. Vincenzo mengamati Nicole dan Cluseau, dan menyadari bahwa Cluseau terlalu mencintai Nicole. Vincenzo memberitahu Cluseau bahwa Nicole mencintainya dan tidak ada yang terjadi saat malam di restoran yang terbakar itu. Lalu Cluseau menyatakan cintanya pada Nicole. Cluseau berlutut dan melamar Nicole agar Nicole bersedia menikahinya. Marry me? Pada hari pernikahan Nicole dan Cluseau, seluruh tim impian kecuali Sonia hadir dan Inspektur Dreyfus memimpin upacara pernikahan itu. Setelah ciuman pernikahan, Cluseau melemparkan penanya lagi ke kamera keamanan dan polisi datang lagi. Mereka sekali lagi memaksa Inspektur Dreyfus untuk memasukkan kata sandi, tetapi gadget Cluseau mengalami kesalahan. Cluseau dan Nicole bergegas pergi, dan Nicole melempar bunganya. Secara mengejutkan, Pepperidge menangkap bunga itu. Film ini berakhir saat upacara pernikahan menjadi kacau balau. Tiba-tiba, Pink Panther yang animasi memasuki ruang pernikahan dan mengedipkan mata ke kamera. Okelah teman-teman, sekian dulu alur cerita film Pink Panther 2 ini saya rangkum. Semoga kalian suka dan terhibur. Maaf kalau ada salah kata atau kata yang menyinggung. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.